Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Perawat Online. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait soal SKB CPNS khusus formasi tenaga kesehatan. Ya, bisa perawat, bisa dokter, bidan, gizi, ya, apoteker, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini atau baru bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel dari Perawat Online, dan juga bisa follow akun dari Instagram kami di @saktiainstitute supaya teman-teman selalu update ya video terbaru dari kami, karena paling tidak setiap minggunya minimal 2 kali kami akan update untuk video-video terbaru terkait soal-soal CPNS. Oke, kita akan segera mulai. Silakan kita berdoa dulu. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam proses belajar nanti diberi kemudahan sehingga nanti kita bisa diberi kelancaran pada saat ujian SKB yang sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, sini ada info menarik buat teman-teman, khususnya peserta SKB formasi perawat ya. Nah, formasi perawat baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini dibuka kembali ya, registrasi dibuka kembali karena saran banyak dari teman-teman yang tidak terakomodir di gelombang 1 sehingga kami akhirnya membuka gelombang 2 untuk bimbel online ini. Bimbel online-nya dengan menggunakan WhatsApp ya, dengan menggunakan WhatsApp kita akan belajar di sana nanti full intensif selama 15 hari. Nah, ya selama 15 hari. Nah, totalnya nanti ada 15 kali pertemuan dilengkapi dengan tips trik lulus tes SKB CPNS khusus formasi perawat, dilengkapi e-book dan video pembelajaran, kemudian juga ada akses tryout online, bisa diakses ini ya, bisa melalui HP, di laptop ataupun di komputer. Nah, ini semuanya bisa mengakses kapan saja, di mana saja asalkan ada jaringan internet. Nah, kunci jawaban, skor juga akan muncul. Kunci jawaban akan dikirim ke via email teman-teman secara otomatis setelah teman-teman mengerjakan tryout online ini. Nah, semua mentor kami minimal adalah bergelar dari magister keperawatan, jadi tidak perlu khawatir. Mentor-mentor kami juga termasuk yang handal, sudah teruji. Harapannya dengan adanya bimbel ini, teman-teman semakin siap untuk mengikuti SKB yang kondisinya masih ditunda. Artinya apa? Kesempatan belajar teman-teman semakin banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Investasinya berapa? Nah, ini penting ya. Mumpung lagi ada promo, ya, investasinya hanya 279.999. Segera, karena harga ini semakin mendekati hari hanya, itu akan semakin naik. Saran saya mending segera join sekarang dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti di bagian deskripsi teman-teman bisa lihat ada linknya. Info lengkapnya ada di sana, tinggal diklik saja. Teman-teman akan melihat info detail dari sistematika pembelajaran dari bimbel online SKB Perawat dari Saktia Institute ini. Oke. Yuk, kuotanya terbatas. Kemarin di gelombang 1 sudah 40-an peserta lebih. Alhamdulillah sudah mengikuti proses pembelajaran di bimbel kami dan masih berlangsung pada saat ini. Harapannya di bimbel gelombang 2 ini pesertanya kami batasi, tidak sebanyak di gelombang 1. Kapan mulai belajarnya? Yaitu tanggal 10 Mei sampai 24 Mei. Ya, artinya selama bulan puasa, paling nggak sebelum lebaran, teman-teman sudah selesai dalam pembelajaran bimbel online ini. Oke, jangan lupa ya, klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Segera daftar sekarang saja supaya teman-teman mendapatkan investasi spesialnya. Hanya 279.999.000. Ini sudah termasuk e-book dan bisa mengakses tryout online. Ya. Silakan klik di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekian ya info terkait tentang bimbel online SKB Perawat gelombang 2 dari Saktia Institute.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran pada hari ini, langsung ke latihan soalnya. Oke, soal pertama. Suatu cara untuk memilah dan menentukan korban dengan memberi warna berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia disebut A. Triase, B. Triangle, C. Survei primer, D. Survei sekunder, atau E. Informed consent. Oke, saya rasa ini mudah. Teman-teman yang terutama sudah berada di pelayanan pasti sudah sangat paham sekali di bagian UGD ya, terutama UGD, IGD pasti akan menerapkan cara ini. Oke, langsung saja kita kunci jawabannya. Pasti teman-teman semua menjawab A, triase. Ya, maaf ya, saya ketik ya, ini adalah A yaitu triase. Nah, ada warna merah, ada hijau, kuning, sampai hitam. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham semua karena itu dasar dari termasuk keperawatan gawat darurat biasanya di situ. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indikasi RJP tidak dapat dilakukan bila A. membahayakan penolong, B. kecelakaan, C. shock, D. adanya multitrauma, atau E. kondisi gawat darurat. Nah, masih berhubungan dengan gadar ya, atau gawat darurat. Oke, silakan teman-teman mencoba dulu kira-kira apa jawabannya. Apakah membahayakan penolong, kecelakaan, shock, adanya multitrauma, atau E. kondisi gawat darurat. Oke. Oke, langsung saja kita bahas ya. RJP tidak dapat dilakukan ya apabila, kita bahas satu-satu. A. membahayakan penolong. Oke, jelas ya. Apabila kita melakukan RJP, kita harus menggunakan prinsip 3A ya. Aman pasien, aman penolong, dan juga aman lingkungan ya. Apabila membahayakan penolong, maka jangan kita nekat melakukan RJP ya. Opsi B, kecelakaan. Bisa, kalau kondisinya memang memerlukan RJP, maka bisa kita lakukan RJP. Shock, bisa, multitrauma, bisa, kondisi darurat, apalagi ya. Jadi jawaban pada soal ini yang tidak dapat dilakukan bila A ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu membahayakan penolong. Jadi yang benar adalah opsi A. Saya rasa teman-teman pasti banyak yang menjawab A juga di sini. Oke, next ya. Oke, soal ketiga. Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbul gejala-gejala penyakit disebut A. epidemi, B. inkubasi, C. infeksi, D. virulensi, atau E. endemi. Oke, kira-kira apa jawabannya? Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbul gejala-gejala penyakit. Ya, contoh misalnya yang saat ini lagi wabah di seluruh dunia terkait COVID-19 ya, di mana orang yang terkena COVID tidak akan langsung muncul gejala, tapi ada masa di situ ya, ada masa sekitar 14 hari baru kemudian akan muncul gejala. Nah, masa itu disebut apa? Oke, saya rasa ini tidak terlalu sukar ya teman, karena ini istilah-istilah ini sudah tidak asing bagi tenaga kesehatan. Oke, benar sekali ya, jawaban yang benar adalah opsi B, yaitu inkubasi. Oke. Oh iya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa saya mengingatkan kembali, saya meminta dukungan teman-teman yang belum subscribe channel ini. Mohon untuk memberikan subscribe dan jangan lupa like, share, dan komen. Kalau teman-teman butuh materi apa, tinggal tuliskan di komen saja. Nanti tim kami akan membuat materi yang sesuai teman-teman
inginkan. Jangan lupa subscribe channel Perawat Online ini. Oke, soal berikutnya. Ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit disebut A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, atau E. Vektor. Nah, kalau soal sebelumnya tadi istilah inkubasi, sekarang soal yang keempat ini adalah terkait ukuran keganasan suatu bibit penyakit. Nah, sampai dia menimbulkan penyakit disebut apa? Apakah formulasi, virulensi, epitel, occurrence, atau vektor? Oke, silakan teman-teman mencoba menjawab dulu. Oke, sekarang coba langsung kita bahas ya. Saya rasa pasti teman-teman semua banyak yang benar menjawabnya ya. Jawaban yang tepat adalah benar ya, opsi B, yaitu virulensi. Nah, virulensi itu merupakan tingkat keganasan suatu bibit penyakit atau penyebab penyakit, bisa itu bakteri, virus, sampai dia menimbulkan penyakit. Itu disebut dengan virulensi. Oke, kita lanjutkan. Penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara itu disebut A. Fibrosis, B. Endotel, C. Emboli, D. Pelaku fraktur, atau E. Platelet. Oke, kira-kira apa jawabannya? Silakan teman-teman untuk mencoba memprediksi dulu jawabannya apa. Penyumbatan. Nah, penyumbatan pembuluh darah. Misal kalau kita berbicara penyakit, misal adanya penyumbatan pembuluh darah di otak, ya, sehingga bisa menyebabkan stroke dan sebagainya. Disebut apa? Oke, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah opsi C, emboli ya. Emboli itu adalah penyumbatan. Ya, kita bahas satu-satu istilah yang ada di soal ini. Fibrosis. Nah, fibrosis itu apa? Misal yang istilah yang sering kita dengar adalah fibrosis paru. Ya, fibrosis artinya terbentuknya jaringan parut. Nah, itu di fibrosis. Yang sering terjadi adalah fibrosis paru. Kemudian endotel. Endotel itu bagian dari lapisan sel ya, ada sel endotel. Kemudian platelet itu adalah nama lain dari trombosit. Nah, kalau yang plaque fraktur itu adalah bekas-bekas serpihan dari tulang yang mengalami fraktur atau patah tulang. Oke, jadi jawaban yang benar adalah emboli, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing. Oke, lanjut soal ke-6. Tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipogliksemia, D. Hemoglobin, atau E. Anemia. Oksigen dalam darah yang rendah. Nah, kalau kita bisa menebak ada kata-kata rendah. Kalau rendah berarti pasti depannya hipo. Ya, tekanan darah rendah ya hipotensi. Kalau tingkat oksigen yang rendah berarti hipo apa? Di sini ada dua opsi yang ada menunjukkan hipo. Ya, ada hipoksemia atau hipogliksemia. Oksigen, kalau oksigen itu adalah hubungannya adalah dengan semia. Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah B, hipoksemia. Itu kondisi di mana tingkat oksigen dalam darah itu rendah. Kalau hipogliksemia apa? Hipogliksemia atau glukosa. Nah, berarti adalah kondisi di mana kadar
gula darahnya di dalam darah mengalami penurunan, hipogliksemia. Oke, soal ketujuh. Ya, kita lanjut. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, atau E. Imunisasi. Nah, oke, saya rasa istilah-istilah ini teman-teman tidak asing ya, bagi tenaga kesehatan sudah tidak asing dengan istilah-istilah seperti ini. Oke, silakan coba kita menjawab dulu apa kira-kira jawabannya. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh. Nah, apalagi sekarang sudah musimnya wabah COVID-19 ini. Biasanya ada cairan-cairan yang kita semprotkan. Nah, itu termasuk tindakan untuk membunuh penyakit di luar tubuh. Yaitu apa? Tepat sekali. Jawabannya adalah disinfeksi, menggunakan cairan disinfektan. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang opsi A. Oke, saya rasa teman-teman pasti menjawab dengan tepat semua untuk soal ke-7 ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Oke, saya ingatkan kembali, saya minta dukungan teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini supaya teman-teman update video terbaru dari kami. Karena setiap minggunya paling tidak 2 kali kami akan selalu update video terbaru terkait soal-soal CPNS, khususnya untuk tenaga kesehatan. Oke, jangan juga lupa share video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat, semoga impian teman-teman tercapai menjadi PNS di periode ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.